Setelah semuanya terungkap dan Zul harus mendekam di penjara, ternyata ada yang tidak bisa diungkap oleh polisi. Siapa yang berada di belakangnya? Bagi Zulkiflia, nama-nama itu bukan sekadar kontak di ponsel. Mereka adalah suara tanpa wajah, instruksi tanpa tanda tangan, dan janji yang terdengar lebih meyakinkan daripada hukum. Semua pesan yang datang terasa seperti undangan, bukan untuk hadir di pesta, tapi untuk masuk lebih dalam ke ruang yang tak punya pintu keluar itu. Di luar sana, orang hanya melihat berita penangkapan Zulkiflia, tapi di belakangnya ada simpul yang tak mudah untuk diurai. Jaringan yang menyentuh kota-kota besar, mengalir lewat pertemanan lama, dan bahkan menembus lingkaran aparat negara. Dan dalam video kali ini, mari kita mengenali lebih dalam tentang siapa sebenarnya yang berdiri di balik kisah penangkapan Zulkiflia. Bayangkan suasana sore di sebuah kafe kecil di Makassar. Musik akustik mengalun pelan, tapi di sudut ruangan ada dua orang yang sama sekali tidak datang untuk menikmati kopi. Dan salah satunya adalah Zul yang masih muda. Posturnya biasa saja, wajah polos seperti kebanyakan orang yang lalu lalang di jalan. Tapi di hadapannya duduk seseorang yang belakangan disebut-sebut sebagai kurir senior. Meskipun namanya tidak pernah sekalipun muncul di berita, tapi bagi sebagian orang di lingkaran itu, dia adalah pintu masuk ke dunia yang jauh lebih besar. Orang-orang ini dikutip dari Tribun News, mereka adalah polisi. Sebut saja Bribka SG dan juga Bribka WD. Dalam penyidikan yang lebih dalam, mereka bukanlah pemain baru. Mereka sudah lama warawiri antara Makassar dan Jakarta, bahkan kadang menyeberang sampai ke Batam sebelum kemudian hilang selama beberapa minggu. Gerakannya luas, tak pernah banyak bicara, dan selalu mengandalkan telepon genggam yang nyaris tidak pernah tersambung ke aplikasi-aplikasi umum, melainkan hanya SMS atau panggilan singkat saja. Mereka juga menghindari jejak digital seperti seorang yang menghindari hujan deras tanpa payung. Makassar bagi mereka bukan hanya kota transit, tapi juga tempat paling aman untuk merekrut orang. Di sini dengan posisi dan relasi, mereka mengenal banyak wajah dari pekerja pelabuhan, supir truk, hingga anak muda yang sedang mencari pekerjaan cepat. Dan Zul masuk ke daftar itu. Awalnya, Zul hanya diminta mengantar paket dari satu titik ke titik lainnya. Bentuknya rapat, dibungkus rapi, dan seringkali tidak pernah dibuka oleh tangan yang mengirim ataupun menerima. Dia sempat mengatakan jangan tanya isinya, yang penting sampai. Begitu kata yang paling sering keluar dari pesannya. Mereka memberi arahan teknis dengan presisi militer. Jam berapa harus diberangkat, jalur mana yang aman, dan di mana harus berhenti untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Bahkan, titik serah pun tidak pernah sama. Kadang di pelabuhan kecil, kadang di pinggir jalan raya yang ramai, atau di area parkir pusat perbelanjaan. Semuanya serba berpindah, semuanya serba acak. Lalu saat itu muncul satu nama lagi. Media menyebutnya dengan Saru. Nama itu sebelumnya tak pernah terdengar muncul sebagai tokoh penting di Sulawesi. Dia adalah suami selebgram ternama di Makassar, yaitu Nur Utami, yang selama ini dipanggil sebagai selebgram. Cerita terkuak setelah penangkapan Zul bahwa Saru bukan sekadar individu biasa. Dia disebut sebagai pengendali operasi di wilayah timur dari Sulawesi hingga Kalimantan. Ia ditangkap di Malaysia bersama kaki tangan lain, termasuk salah satunya adalah WC yang menjalankan distribusi di jalur darat perbatasan. Nur, sang istrinya pun ikut terjerat sebagai pihak yang memoles uang hasil operasi agar terlihat sah, sebuah langkah yang licin yang sering disebut dalam laporan pencucian dana. Dari rumah dan mobil mewah hingga koleksi pakaian mahal, semuanya terbukti menjadi bagian dari sistem yang rapuh. Mereka kemungkinan besar adalah orang-orang pertama yang dekat dan yang memasukkan Zul ke dalam dunia yang kelam ini. Begitu barang itu sampai di Jakarta, jaringan ini seperti berubah bentuk. Saru jarang ikut langsung di ibu kota, tapi dia punya orang di sana yang mengatur pertemuan dengan pembeli tingkat menengah. Dia adalah orang yang modis, selalu tampil rapi, dan bisa berbicara manis di depan siapapun. Dia mengatur logistiknya, memastikan barang tidak menumpuk terlalu lama, dan langsung mengalir ke tangan berikutnya. Di Jakarta jalurnya bercabang, ada yang dikirim ke klub malam, ada yang berlangsung ke rumah-rumah kos mewah, dan ada juga yang dibawa lagi keluar kota lewat jalur darat. Dan semua ini bergerak cepat, seperti air yang mencari celah. Dan yang membuat cerita ini lebih rumit adalah dugaan bahwa Saru bukanlah sekadar penghubung biasa. Dari beberapa dokumen pengadilan yang sempat bocor ke media, ada indikasi jalur yang dia jaga punya keterkaitan dengan jaringan yang jauh lebih besar, yaitu jaringan yang disebut-sebut mirip model Fred Pratama. Artinya, barang yang bergerak dari Makassar ke Jakarta ini mungkin hanya satu fragmen dari arus besar yang melintas antar negara.
Dalam beberapa catatan lama yang dikumpulkan tim investigasi, ada pola yang menarik. Kapal-kapal kecil dari perairan Sulawesi Selatan kadang singgah di titik-titik terpencil yang tidak terpantau ketat oleh aparat. Dari sana, barang itu bisa saja bergerak menuju Malaysia, lalu diputar kembali ke Indonesia melalui jalur resmi dengan dokumen yang bersih. Jika benar jalur ini terhubung dengan model jaringan Freddy, maka peran Saru adalah memastikan bahwa pintu itu di Makassar selalu terbuka dan aman. Salah satu alasan mengapa Saru sulit tersentuh adalah kedisiplinan. Dia tidak pernah membawa catatan apa-apa, tidak pernah menyimpan kontak dengan nama asli, dan setiap selesai pekerjaan, kartu SIM-nya akan dibuang. Semua transaksi uang dilakukan tunai atau lewat rekening pinjaman milik orang yang bahkan tidak tahu bahwa namanya dipakai. Dan bagi Zulkiflia, bekerja dengan Saru seperti menjadi bagian dari operasi rahasia. Tidak ada yang boleh tahu, dan jika ketahuan, semuanya akan terputus seketika. Zul direkrut bukan karena kemampuan khusus, tapi karena dia orang baru yang tidak punya catatan apa-apa. Saru percaya semakin polos wajah seseorang, semakin kecil kemungkinan dia untuk dicurigai. Zul pun diberi sedikit pelatihan bagaimana membaca situasi, bagaimana bereaksi jika dihentikan di jalan, bahkan bagaimana pura-pura salah alamat jika mereka diikuti. Perlahan Zul mulai mengerti bahwa dia sedang berjalan di atas garis tipis antara keberuntungan dan juga kehancuran. Meski jarang terlihat di permukaan, ada saat-saat di mana Saru bertemu dengan tamu yang datang dari luar negeri. Beberapa saksi menyebut pernah melihatnya di sebuah restoran laut di Makassar, duduk bersama pria berlogat Melayu yang kental. Ada yang menduga tamu itu dari Malaysia, dan ada pula yang bilang dari Thailand. Entah siapa yang benar, tapi setiap tamu yang datang, Saru selalu terlihat lebih sibuk dari biasanya. Dan beberapa hari kemudian, pergerakan barang dari jalur Makassar Jakarta pun melonjak. Dan di level 1 ini, rantainya sangat rapi. Bribka SG dan WD di Makassar adalah pintu masuk, dan Saru adalah pengatur aliran. Dan Zul hanyalah bidak yang menggerakkan barang dari satu tangan ke tangan lainnya. Tapi di atas mereka, ada satu sosok yang belum pernah terlihat langsung, orang yang mengatur arah besar permainan. Dan jika benar itu terhubung langsung ke jaringan besar seperti Freddy Pratama, maka cerita Zul hanyalah pintu masuk ke kisah yang jauh lebih gelap dan juga lebih rumit. Di balik lalu lintas senyap yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan kecil Sulawesi dengan dermaga-dermaga asing di seberang lautan, ada satu nama yang jarang diucapkan dengan lantang. Dia tidak pernah terlihat di jalan, tidak ada yang tahu wajahnya, bahkan beberapa orang yang pernah berhubungan dengannya pun mengaku tidak pernah bertatap muka. Di dalam dunia ini, dia dikenal hanya dengan satu panggilan, yaitu Tuan M. Sosok ini ibarat bayangan yang selalu ada, tapi dia tidak bisa dipegang. Dia bukan orang yang berdiri di garis depan, tidak ikut memindahkan barang, tidak pula mengantar paket ke titik serah. Perannya jauh lebih besar, yaitu mengatur arus lintas negara dari Malaysia ke Sulawesi dan dari sana mengalir ke titik-titik rahasia lain di Indonesia. Kisah Tuan M mulai tercium ketika aparat membongkar sebuah rantai distribusi yang begitu rapi. Di lapangan, nama-nama yang tertangkap hanya pemain kecil, kurir, pengantar, dan beberapa koordinator lokal. Tapi, dari semua komunikasi yang disita, muncul pola yang sama. Ada satu nomor asing yang selalu memegang kendalinya. Nomor itu tidak pernah dipakai untuk panggilan biasa. Semua percakapan berlangsung lewat aplikasi pesan terenkripsi, kalimatnya singkat, dan sering kali hanya berupa kode atau koordinat GPS. Pernah suatu kali ia mengirimkan pesan kepada Zul dan isinya cuma satu baris. Koordinat ini, sore nanti, pastikan bersih. Tidak ada salam, tidak ada penjelasan, tapi Zul paham betul apa maksudnya. Dunia ini, pesan sesingkat itu bisa berarti ribuan langkah yang harus dijalankan. Tuan M bukan sekadar koordinator biasa. Dia menguasai jalur masuk dari Malaysia ke Sulawesi dengan presisi yang membuat banyak orang begitu heran. Tak ada catatan resmi tentang keberangkatannya, tak ada juga data imigrasi yang menunjukkan ia pernah ke Indonesia. Tapi barang yang ia atur itu selalu sampai. Metodenya unik, menggunakan jalur laut yang nyaris tidak terdeteksi. Kapal nelayan menjadi kamuflase. Muatan asli ikan segar menutupi isi sebenarnya yang tersembunyi dari kompartemen rahasia. Saat kapal bersandar di pelabuhan kecil, sudah ada orang-orangnya yang siap menerima. Informasi yang beredar menyebut dia punya hubungan langsung dengan jaringan lintas negara, termasuk Thailand dan juga Myanmar. Jalur itu seperti urat nadi yang ia kuasai sepenuhnya, di mana setiap denyutnya adalah pergerakan yang terencana. Dan yang membuat Tuan M nyaris mustahil disentuh adalah caranya mengendalikan semuanya tanpa pernah muncul secara fisik. Dia seperti dalang yang menggerakkan wayang di balik kelir. Bahkan para penghubung lokal pun tidak punya akses langsung ke dirinya.
Mereka hanya mengenalinya lewat suara di telepon, suara yang berat, dingin, dan selalu tenang. Bahkan ketika situasi di lapangan mulai kacau. Ada saksi yang mengaku pernah mendengar suaranya saat berada di sebuah rumah di Makassar. Katanya, pembicaraan itu hanya berlangsung beberapa detik saja. Kalau jalur utama bermasalah, pindahlah ke titik B, jangan lewatkan waktu. Lalu telepon terputus dan tidak ada basi-basi. Dari hasil penelusuran aparat, terungkap bahwa dialah yang melibatkan Bribka SD dan WG, serta tentunya Zul, walau tidak bersentuhan langsung dalam jalur ini, tapi tetap menjadi bagian dari lingkaran yang menjaga agar distribusinya itu tetap mulus. Meskipun penangkapan mereka menjadi titik terang, tapi tetap saja nama asli Tuan M tidak pernah muncul. Hubungan yang ia bangun bukan hanya dengan orang-orang di lapangan, tapi juga dengan pihak-pihak yang memiliki akses pada informasi penting, seperti jadwal patroli laut, celah pengawasan, bahkan pergerakan tim investigasi. Dan semua itu membuatnya selalu selangkah di depan. Memburu Tuan M ibarat mengejar angin, ia berpindah ke titik kendali, memanfaatkan teknologi yang membuat keberadaannya nyaris tak terlacak. Nomor yang ia gunakan sering berganti. Pesan-pesan terenskripsi otomatis terhapus setelah dibaca. Sumber-sumber di lapangan menyebut dia bahkan memiliki pengganti suara, sebuah sistem yang memodifikasi nada bicara, sehingga walaupun direkam, hasilnya tak bisa dipakai untuk identifikasi. Ada kabar yang beredar di kalangan tertentu bahwa Tuan M adalah mantan pelaut yang pernah bekerja di jalur perdagangan Asia Tenggara. Pengetahuannya soal perairan, arus laut, dan titik-titik singgah rahasia membuatnya bisa mengatur distribusi lintas negara seolah sedang mengatur lalu lintas jalan kota. Sejauh ini, belum ada satupun foto atau identitas resmi yang berhasil terkonfirmasi. Semua laporan yang masuk tentang sosoknya berbeda-beda. Ada yang bilang dia berusia di atas 50 tahun, ada pula yang meyakini dia jauh lebih muda. Tapi yang jelas, di dunia yang penuh ketidakpastian ini, satu hal yang pasti, setiap kali barang dari seberang tiba di Sulawesi tanpa terhembus, ada jejak Tuan M di baliknya. Dia bukan sekadar pengaturnya, dia adalah bayangan yang menguasai jalur lintas negara, memastikan arus tetap mengalir meski badai datang, dan sampai hari ini, dia tetap menjadi teka-teki terbesar di antara pemburu keadilan. Jika kita berpikir bahwa Tuan M adalah yang paling berpengaruh dalam jaringan ini, maka itu salah. Ternyata ada satu nama yang kerap dibisik-bisikkan di meja-meja rapat tim khusus, tapi jarang sekali diucapkan di ruang publik, dan dia adalah Freddy Pratama. Di dunia bawah tanah, dia dijuluki The Tiger, bukan hanya karena ketangguhannya, tapi juga karena caranya bergerak. Dia cepat, tidak tertebak, dan meninggalkan jejak samar yang sulit diikuti. Ia bukan sekadar pemain di lapangan, Freddy berada di puncak piramida rantai distribusi yang membentang dari sudut-sudut paling terpencil di Asia Tenggara hingga pusat-pusat kota yang penuh hiruk-pikuk. Jejaknya menembus batas negara, melintasi jalur laut, darat, dan udara, seakan ia menguasai peta perdagangan gelap yang tak pernah terpampang di atlas resmi. Tak ada yang benar-benar tahu wajahnya, foto-foto yang beredar pun kabur, seolah sengaja dipilih oleh Angel yang tidak membantu. Pihak berwenang menyebut ia sudah lama berada di luar negeri, dan Thailand diyakini sebagai markas utamanya. Dari sanalah ia mengatur setiap gerakan, seolah memainkan peran catur raksasa yang bidak terbesarnya di banyak negara. Bagi sebagian orang, ia adalah misteri. Tapi bagi tim penegak hukum, ia adalah target prioritas buronan yang namanya masuk daftar merah Polri dan bahkan Interpol. Tapi mengejar Freddy tak pernah mudah, setiap langkahnya dihitung, setiap jejaknya disamarkan, dan setiap perintahnya disampaikan melalui rantai komunikasi yang panjang dan berlapis. Nama Freddy kerap dikaitkan dengan Golden Triangle, sebuah wilayah yang legendaris di perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar. Bukan sekadar legenda wisata atau sejarah, area ini sejak puluhan tahun dikenal sebagai jalur-jalur keluar masuk barang bernilai tinggi yang tidak tercatat di buku resmi. Dan jika teman-teman sudah menonton episode Hunsa, maka teman-teman akan tahu apa itu Golden Triangle. Freddy bukan yang pertama menginjakan kaki di wilayah itu, tapi banyak yang percaya ia membawa cara kerja baru. Ia memadukan koneksi lama dan teknologi modern, membentuk jaring distribusi yang rumit, memecah pengiriman menjadi bagian-bagian kecil. Sistem yang oleh pihak berwenang disebut dengan split shipments. Cara ini membuat setiap kiriman tak tampak signifikan, tapi jika disatukan, nilainya bisa sangat besar. Bayangkan sebuah sungai yang besar yang pecah menjadi ratusan anak sungai sebelum sampai ke muara. Begitulah pola yang digunakan oleh Freddy. Ia memecah pengiriman menjadi paket-paket kecil dikirim melalui jalur yang berbeda, bahkan kadang dengan moda transportasi yang tidak saling berhubungan. Sebuah kiriman bisa berawal dari gudang pedalaman di Myanmar, dibawa melalui jalur darat ke perbatasan Thailand, lalu berpindah ke tangan kurir laut yang menyeberang ke Malaysia, dan akhirnya diselipkan di antara kargo legal menuju Indonesia.
Strategi ini membuat pihak berwenang sulit untuk memetakan jalur utamanya. Setiap paket seolah berdiri sendiri, dan jika satu terperangkap, tidak serta-merta membuka seluruh jaringan. Dan itulah sebabnya, selama bertahun-tahun Freddy tetap bisa bergerak leluasa, meski operasi penangkapan dilakukan di banyak titik. Salah satu kekuatan Freddy adalah kemampuannya mengatur komunikasi. Ia tidak pernah langsung berbicara dengan orang di level bawah, termasuk dengan Zuul. Instruksinya disampaikan melalui perantara, dan kemudian diteruskan lagi oleh perantara lainnya. Sistem ini menciptakan jarak berlapis yang membuatnya hampir mustahil untuk disentuh. Dan selain itu, sama persis dengan Tuan M, ia memanfaatkan teknologi komunikasi yang terus berubah. Nomor dan perangkat yang digunakan anak buahnya sering kali berganti. Aplikasi yang dipakai pun berpindah-pindah, dan sebagian besar metode pengiriman pesan yang terhapus otomatis. Setiap pesan yang keluar hanya berisi potongan informasi, sehingga hanya orang level tertentu yang tahu gambaran penuhnya. Dalam setiap operasi besar, satu pertanyaan yang selalu muncul, apakah dia ada di sana? Tapi jawabannya hampir selalu sama, tidak. Freddy jarang sekali berada di lokasi saat barang itu bergerak. Ia lebih memilih memantau dari jauh melalui laporan-laporan singkat dan sinyal yang dikirim secara rahasia. Bahkan di kalangan orang-orangnya, hanya segelintir yang pernah bertemu langsung dengannya. Ada rumor yang mengatakan bahwa Freddy memiliki beberapa identitas, lengkap dengan paspor dari negara yang berbeda. Ini membuatnya bisa keluar dari satu wilayah tertentu tanpa menimbulkan kecurigaan. Sebagian rumor bahkan menyebut ia kerap berpindah kota di Thailand, kadang menghilang berbulan-bulan sebelum muncul lagi di kota lain. Meski tidak ada bukti langsung yang menghubungkan dia langsung dengan Zuul, tapi semua pesan dan barang yang diterima dan didistribusikan oleh Zuul berasal dari jaringan yang dipimpin oleh dirinya. Polri dan Interpol telah lama menandai Freddy sebagai target prioritas. Operasi lintas negara pun dilakukan, kerjasama dengan aparat di Thailand dan negara tetangga pun dijalin. Dan setiap titik rawan diperketat, namun seperti mengejar bayangan, keberadaannya selalu satu langkah di depan. Para penyidik percaya bahwa salah satu kelemahannya adalah kepercayaan pada lingkaran yang sangat sempit. Jika satu titik dalam lingkaran ini bocor, jalur besar yang ia bangun bisa runtuh. Namun, lingkaran itu begitu rapat, dijaga oleh loyalitas yang dibangun dari tahun ke tahun. Sehingga untuk menembusnya pun seperti mencoba membuka gembok tanpa kunci. Bagi sebagian orang di lingkaran luar, Freddy hanyalah cerita fiksi, sosok yang keberadaannya tidak pernah pasti. Tapi bagi pihak yang berada di garis depan penegakan hukum, ia ada ancaman yang nyata. Ia bukan sekadar mengendalikan arus barang, tapi juga menginspirasi jaringan baru untuk meniru sistemnya. Itulah sebabnya, meski wajahnya jarang muncul, pengaruhnya bisa terasa di banyak tempat. Sejak Zuul dibawa pergi oleh petugas dalam operasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, dunia keluarganya berubah. Ia, yang dahulu dikenal publik lewat panggung dan sorotan lampu konser, kini hanya tersisa dalam foto-foto yang digantung di ruangan tamu. Senyum lebarnya membeku di dalam bingkai, sementara di dunia nyata, keluarganya berjuang dengan rasa kehilangan, tatapan tetangga, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani dijawab. Tapi ada satu hal yang membuat mereka tetap bertahan, kiriman uang itu. Datang teratur seperti jam kerja yang tak pernah terlambat. Tidak ada nama yang jelas, tidak ada pesan panjang, hanya keterangan singkat yang kadang berbunyi untuk kebutuhan atau buat anak-anak. Awalnya, istrinya bertanya-tanya dari siapa, kenapa jumlahnya selalu sama, apakah ini bentuk bantuan resmi. Tapi Zuul pernah, sebelum dia ditangkap, dia pernah berkata lirih di tengah malam ketika semua terasa aman untuk bicara. Kalau suatu hari aku nggak ada di rumah, akan ada yang bantu jaga kalian. Jangan tanya siapa, percaya saja, itu semuanya sudah diatur. Dan benar saja, 7 hingga 8 bulan setelah Zuul ditangkap, uang itu terus mengalir, seolah ada tangan yang tidak terlihat yang memastikan keluarganya tidak benar-benar jatuh ke titik yang paling bawah. Bukan hanya soal materi, tapi ada rasa seakan mereka sedang berada di bawah naungan sebuah lingkaran yang punya aturannya sendiri, aturan yang bahkan lebih kuat daripada sekadar ikatan pertemanan saja. Di dunia Zuul, ada hal yang jarang dibicarakan di luar, yaitu kesetiaan. Tidak tertulis, tidak dibacakan di depan umum, tapi dipegang teguh dari janji-janji hidup mati. Zuul pernah menyebutnya sebagai diam yang berbicara. Di dalamnya, orang tidak saling mengumbar cerita, tapi saling mengerti arah pandang. Dan mereka yang berada di lingkaran itu tahu, menjaga orang yang terserempet masalah bukan sekadar kebaikan hati. Itu adalah bagian dari menjaga nama, jaringan, dan juga rasa hormat. Pelan-pelan, istrinya pun paham, bukan berarti ia tahu siapa di balik semua ini. Tapi ia mengerti bahwa Zuul pernah berada di bawah pengaruh seseorang yang jaringannya begitu luas. Nama itu jarang sekali disebut di rumah, tapi sesekali terdengar di sela-sela obrolan telepon yang ia curi dengar ketika Zuul masih bebas. Freddy. Hanya itu, satu nama. Diucapkan dengan nada hati-hati, tapi membawa beban yang berat.
Kiriman uang itu menjadi bukti nyata, bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi sebagai pesan terselubung bahwa kamu masih bagian dari lingkaran ini. Dan selama itu berjalan, keluarganya tahu bahwa Zul belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Namun, seiring waktu kiriman itu berhenti, tanpa pemberitahuan, tanpa pesan perpisahan, tapi keran yang tiba-tiba dimatikan. Istrinya hanya bisa menatap layar ponsel itu di awal bulan, menunggu notifikasi yang tidak lagi muncul. Mungkin pikirnya, perlindungan itu sudah tidak diperlukan, atau mungkin jarak antara Zul dari lingkaran itu semakin lebar. Namun, yang nyata terjadi adalah karena aparat sudah mengetahuinya dan blokirnya. Yang jelas, selama 8 bulan itu, keluarga Zul merasakan sesuatu yang aneh. Rasa aman yang datang dari sumber yang tak pernah mereka lihat wujudnya. Dan di balik semua itu, ada bayangan besar bernama Fred Pratama yang jejaknya tak pernah benar-benar hilang dari cerita hidup Zul Zifilia. Bayangkan sebuah peta besar yang membentang dari pantai barat Malaysia hingga ke pesisir timur Sumatera. Di sana garis-garis perbatasan yang terlihat tegas di kertas, ada jalur-jalur samar yang tak pernah muncul di brosur wisata atau peta resmi. Jalur inilah yang diyakini sebagai urat nadi sebuah jaringan yang besar, menghubungkan dua negara dalam satu lintas yang tak pernah dibicarakan secara terbuka. Cerita ini bukan sekadar tentang orang per orang, melainkan tentang pola, tentang bagaimana pergerakan di laut dan di darat bisa menghubungkan kota-kota yang jauh, dan bagaimana sebuah titik di Malaysia menjadi pintu gerbang menuju banyak tempat di Indonesia. Dalam banyak catatan resmi, jalur ini disebut-sebut sebagai rute transit utama, jalur yang tenang di siang hari, tapi penuh aktivitas ketika malam mulai menutup langit. Salah satu gambaran nyata datang dari sebuah operasi besar di Riau. Saat itu, aparat menemukan sebuah mobil yang terlihat biasa saja. Catnya mengkilat, bannya masih baru, dan dari luar tidak ada yang aneh. Tapi ketika mereka membuka dashboardnya, yang tersingkap bukan kabel atau baut, melainkan paket-paket rapi yang disusun seperti potongan puzzle. Semua itu menurut keterangan resmi berasal dari Malaysia. Perjalanan mereka melintasi jalur laut sebelum mendarat di wilayah pesisir, lalu melanjutkan perjalanan darat menembus perbatasan antar provinsi. Tidak berhenti di situ, dalam sebuah kasus lain yang dicatat oleh Bareskrim Polri, jaringan ini berhasil memindahkan 207 kg barang beserta ribuan butir obat terlarang melalui jalur yang sama. Mereka tidak menggunakan pelabuhan resmi, melainkan dermaga-dermaga kecil yang nyaris tidak terpantau. Di atas kertas, jalur itu sepi, tapi di lapangan, ia bisa menjadi sangat sibuk. Jika kita menelusuri lebih dalam, pola ini tidak berhenti di Riau. Di Palembang, sebuah operasi gabungan berhasil membongkar jaringan yang disebut-sebut memiliki modal sangat besar. 4 orang ditangkap, dan dari penelusuran aset terungkap bahwa nilai yang mereka kuasai mencapai puluhan miliar rupiah. Dan jumlah ini bukan sekadar menunjukkan keuntungan, tapi juga kemampuan untuk mempertahankan sistem yang rumit dan juga terorganisir. Menurut sumber resmi, jalur Malaysia Palembang ini punya karakteristik yang luas. Pengiriman dilakukan dalam jumlah besar sekaligus dengan pembiayaan yang cukup untuk menutup risiko jika salah satu pengiriman itu gagal. Uang tidak hanya mengalir satu arah, tapi di baliknya ada arus finansial yang berputar bolak-balik antara kedua negara. Sebagian besar pergerakan dana ini berlangsung di luar radar sistem perbankan resmi, membuatnya sulit dilacak tanpa operasi panjang dan intelijen yang matang. BNN mencatat dalam beberapa kasus, pola aliran barang dan uang lintas negara ini hampir selalu menunjukkan tanda-tanda keterhubungan. Tidak selalu dengan orang yang sama, tapi dengan sistem yang terasa mirip, rapi, disiplin, dan terstruktur. Satu simpul hilang, maka simpul lain akan segera mengambil alihnya. Dalam sebuah penelusuran yang lebih luas, sumber terbuka seperti Forum Internasional bahkan menyebut Malaysia sebagai hub bagi pergerakan berbagai jenis barang terlarang. Mereka yang terlibat bukan hanya berasal dari dua negara ini. Sindikat itu dari Nigeria, Pakistan, hingga wilayah pesisir selatan Tiongkok yang disebut-sebut memiliki peran yang signifikan. Di sini, kita mulai melihat bahwa cerita ini jauh melampaui batas wilayah Zul atau lingkaran yang dikenal. Ia bukan sekadar persoalan lokal, melainkan bagian dari peta besar perdagangan gelap yang melibatkan banyak bendera dan juga bahasa. Orang-orang yang terlibat jarang terlihat di garis depan, mereka lebih sering berada di balik layar, mengatur arus barang, dana, dan juga informasi dengan cara yang sulit untuk dihendus. Tidak semua orang di Malaysia mengetahui atau terlibat dalam hal ini, sama seperti tidak semua warga di pesisir Sumatera mengenal detail pergerakan ini. Namun, keberadaan paguyuban bayangan ini menjadi rahasia umum bagi mereka yang bekerja di pelabuhan-pelabuhan kecil atau jalur penyeberangan tak resmi. Ada orang-orang yang dikenal sebagai pengatur arus, bukan pemilik, bukan kurir, tapi sosok yang memastikan roda sistem itu terus berputar. Meski Zul sendiri tidak tercatat sebagai pelaku lintas negara dalam catatan resmi,
Pola besar ini memberikan gambaran tentang ekosistem yang mungkin pernah bersinggungan dengannya. Ia adalah satu titik dalam jaringan besar yang terbentang dari utara Malaysia hingga kota-kota di Indonesia. Dan seperti halnya jaring, setiap simpul itu saling terkait. Dan menariknya, jaringan ini jarang runtuh sepenuhnya hanya karena satu atau dua penangkapan. Ketika satu jalur ditutup, mereka akan mencari rute lainnya. Dan ketika satu penghubung hilang, penghubung baru akan muncul. Dan perubahan itu berlangsung cepat, seringkali lebih cepat daripada proses hukum yang menjerat mereka. Peta jalur Malaysia-Indonesia ini bukan sekadar catatan di atas kertas. Ia adalah kenyataan di lapangan yang bergerak, berubah, dan menyesuaikan diri. Ada kapal-kapal kecil yang melaju pelan di malam hari, mobil-mobil yang melintas dengan muatan tersembunyi, hingga arus uang yang berpindah tangan tanpa pernah tercatat di sistem resmi. Dan pada akhirnya, memahami pola ini berarti melihatnya sebagai sebuah ekosistem, bukan hanya kumpulan orang, tapi perpaduan antara logistik, strategi, dan loyalitas yang membuatnya bertahan. Dan seperti banyak hal yang berlangsung di bawah permukaan, semakin kita mencoba melihat, maka semakin kita menyadari bahwa apa yang terjadi dengan Zulkifliya itu hanya sebagian kecil, bahkan buih di lautan yang besar, paragraf yang pendek dari sebuah cerita yang sangat panjang.